Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat channel Santri Hidayatus Salam Kobat Ceper. Semoga senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dalam video kali ini, kembali kami ceritakan tentang hikayat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qodasaulahu Sirrohul Aziz pertama kali berguru di Baghdad. Dikisahkan pada suatu malam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengalami berbagai macam penghampiran ruhani. Syekh Abdul Qadir merasa kebingungan dalam upayanya menyingkap makna peristiwa tersebut. Beliau berdoa kepada Allah untuk mempertemukan dirinya dengan seseorang yang dapat menyingkap tabir rahasia peristiwa tersebut. Keesokan harinya Syekh Abdul Qadir berjalan melewati sebuah tempat yang bernama Al-Muzaffariyah. Di tempat inilah Syekh Abdul Qadir bertemu dengan seseorang yang sedang membuka pintu rumahnya. Orang tersebut memanggil Syekh Abdul Qadir dan meminta beliau untuk mendekat kepadanya. "Wahai Abdul Qadir, apa yang kamu minta tadi malam kepada Allah?" Orang tersebut bertanya kepada Syekh Abdul Qadir. Akan tetapi, Syekh Abdul Qadir hanya bisa terdiam, tidak dapat berkata apa-apa. Sikap diamnya Syekh Abdul Qadir membuat orang tersebut jengkel. Ia menutup pintunya dengan keras sampai-sampai mengeluarkan debu-debu yang mengepul di wajah Syekh Abdul Qadir. Dan kemudian Syekh Abdul Qadir berjalan meninggalkan rumah tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, Syekh Abdul Qadir teringat akan apa yang ia minta kepada Allah pada malam itu. Beliau pun lekas kembali ke rumah tersebut, dan menemui sang pemilik rumah itu untuk menyampaikan jawaban doa yang semalam ia haturkan kepada Allah. Namun anehnya, setelah sampai di tempat tersebut, rumah itu tidak ada. Setelah melakukan pencarian, Syekh Abdul Qadir tidak dapat menemukannya, dan di dalam benaknya beliau berkata, tentu ini bukan orang biasa, tentunya ia adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat ceritanya, hingga pada suatu malam Nabiullah Khidir alaihi salam datang menjumpai beliau seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, sekarang masuklah engkau ke Baghdad." Maka Syekh Abdul Qadir pun malam itu memasuki gerbang kota Baghdad. Karena malam itu turun hujan lebat, maka Syekh Abdul Qadir singgah berteduh di emperan Zawiyah atau Pondokan Sufi. Kisahnya sudah diceritakan di video yang lalu. Dan beliau teringat bahwa orang yang ia temui di Al-Muzaffariyah itu ialah sang pemilik pondok ini, yaitu Syekh Hamad bin Muslim Adabas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memutuskan untuk berguru kepada Syekh Hamad bin Muslim Adabas. Syekh Hamad Adabas menjadi guru pertama beliau dalam bidang tasawuf. Melalui tangan Syekh Hamad itulah beliau berbaiat dan memasuki jalan thariqah. Mengenai hal ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita, "Aku belajar kepada banyak guru di Baghdad. Namun, setiap kali aku tak dapat memahami sesuatu atau ingin mengetahui suatu rahasia, Syekh Hamad memberiku penjelasan. Kadangkala aku dimintanya mencari ilmu dari ulama lain, mengenai akidah, hadis fikih dan lain-lain. Setiap kali aku pulang ke pondokan, ia selalu bertanya, 'Kemana saja engkau?' Selama kepergianmu, kami mendapatkan begitu banyak makanan yang sangat lezat bagi tubuh, akal, serta jiwa, dan tak sedikit pun yang kami sisakan untukmu. Apa urusanmu datang kemari? Kamu kan seorang ahli fikih, keluar saja dari sini, dan bergabunglah dengan para fuqaha." Syekh Abdul Qadir hanya diam tidak menjawab. Dalam riwayat lain dikisahkan, ketika hari Jumat tiba, Syekh Abdul Qadir mengikuti Syekh Hamad Adabas dan sahabatnya untuk sholat Jumat di Masjid Rusofah yang letaknya di luar Baghdad. Ketika menjembat menyeberangi sungai, Syekh Hamad Adabas mendorong Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hingga terjatuh ke sungai. Syekh Abdul Qadir berkata, "Terlanjur basah, aku niatkan saja untuk mandi Jumat. Dan waktu itu aku memakai jubah wol, dan di saku lenganku ada upah kerjaku, maka aku mengangkat kedua tanganku untuk minta tolong. Tetapi mereka membiarkanku begitu saja, dan mereka pergi meninggalkanku." Dengan susah payah Syekh Abdul Qadir berhasil naik ke darat dengan basah kuyup. Lalu beliau mengejar rombongan Syekh Hamad Adabas untuk menuju masjid. Melihat perlakuan Syekh Hamad Adabas terhadap Syekh Abdul Qadir seperti itu, tidak jarang para sahabat Syekh Hamad Adabas juga berlaku kasar terhadap Syekh Abdul Qadir. Namun,
Jika Syekh Hamad Adabas melihat perlakuan kasar dari para sahabatnya terhadap Syekh Abdul Qadir, beliau akan membela Syekh Abdul Qadir dan berkata kepada mereka, "Wahai sahabat-sahabatku, jangan kalian sakiti dia. Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang derajatnya lebih tinggi dari tumitnya. Sesungguhnya aku tidak seperti apa yang kalian lihat. Aku semata-mata demi mengujinya, dan membimbingnya untuk menuju kesempurnaan. Ketahuilah, bahwa di alam ruhani derajatnya seperti batu sebesar gunung yang tak dapat diguncangkan." Dawuh Syekh Hamad kepada para sahabatnya. Demikianlah sekilas kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berguru kepada Syekh Hamad bin Muslim Adabas. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari hikayat ini. Dan semoga Allah limpahkan barokahnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.